Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bifutuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya takdimi pengurus pengasuh dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar Kiai Haji Abdul Mudi beserta Ibunda Hajah Maimunah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau berdua, diberkahi kesehatan dan umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk kemanfaatan dan keberkahan dari berdua ila yaumil qiyamah nanti. Dan juga yang kami hormati pimpinan Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Sarifah, para orang tua kami, para sepuh pinisepuh yang kami sebutkan, Ustazah Rubinah, Ibu Zumaro, Ami, dan juga para orang tua kami yang tidak kami sebutkan nama sepersatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya pada siang hari ini. Khususnya segenap keluarga besar Majlis Taklim Mushola Al-Azhar yang mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur, kalimat hamdalah senantiasa kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan serta kesempatan pada siang hari ini, sehingga Allah memberikan kesempatan untuk kita semua bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hariban yang mulia beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui sebagai umatnya, dan kita akan berdiri di belakang barisan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para ibu yang saya cintai, Bu, gimana kabar, sehat, Bu? Alhamdulillah. Itu nikmat sehat itu memang harus benar-benar nikmat yang patut kita syukuri ya Bu ya. Kalau kita sakit sedikit, sakit kepala, sakit badannya, ya nggak bisa bergerak ya Bu ya. Apalagi Majlis Taklim adalah tempat yang penuh keberkahan. Selain nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat farogun ya, kalau bahasa Arab itu farogun, kesempatan, waktu kosong. Jadi kalau kita dapat kesempatan, diisi waktu kesempatan itu dengan hal-hal yang baik, itu suatu anugerah. Tanda bukti sayangnya Allah kepada kita ya Bu ya. Coba kalau di rumah gak ngaji, mungkin udah tidur-tiduran, buka HP ya Bu ya, nonton TV ya kan, kayak gitu ya Bu ya. Tapi kalau saya jarang Bu, nonton TV itu jarang banget ya Bu ya. Sama ya Bu ya. Jadi tapi melihat HP pun terkadang sudah mencuri waktu kita begitu banyak ya Bu ya. Apalagi sekarang semuanya ada di HP ya Bu ya. Mau YouTube, mau ini, tapi kita yang penting bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi buka HP itu jangan ngelihat status orang nanti gak seneng, ngapain dia bikin status kayak gini, bikin gua kesel aja. Nah, salah ibu yang merespon melihat itu ya Bu ya. Sebenarnya gak usah ibu merespon mereka status begini udah gak usah dipikirin. Ya Bu, itu kan hak mereka ya Bu ya, seperti itu. Nah inilah ya suka mencuri banyak waktu kita. Nah sekarang ada TikTok ya Bu ya. Nanti ngeser ke temannya padahal belum tahu ini benar atau enggak, seperti itu ya Bu ya. Jadi
hal-hal yang baik, mudah-mudahan Allah menuntun kita di dalam hal-hal yang baik. Ya Bu ya, hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadi tabungan kebaikan buat kita semuanya itu Bu. Jadi gak usah kepo, gak usah respect dengan statusnya orang ya Bu ya. Yang penting gak usah terlalu ini. Kalau hal-hal itu yang mengandung ajakan kebaikan, itu kita nggak apa-apa, namanya kita diajak untuk baik. Ya udah, kalau kita bisa mampu untuk mengikuti, ikutin ya, seperti itu. Nah sekarang biasanya statusnya orang untuk saat ini adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Nah, seperti itu ya Bu, yang ya ini ngingetin. Ya kalau ibu yang mau puasa monggo silahkan, karena memang bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Jadi kan dari 12 bulan ini ada 4 bulan, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti terpencar sendiri di bulan Rajab. Jadi Al-Muharram, Muharram itu artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan diharamkan, ditutup. Maksudnya apa? Kita melakukan sesuatu yang tidak baik itu kalau kita stop dulu. Stop, lebih baik stop, apalagi ini Al-Muharram. Jadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adanya juga di awal di hitungan bulan Hijriyah. Mudah-mudahan ini sebagai muhasabah, sebagai tempat kita untuk mengoreksi diri yang kemarin kurang ibadahnya, banyak dan jeleknya daripada baiknya. Namanya kita manusia Bu ya. Kalau mengaku pengen surga, iya. Pengen surga Firdaus, iya. Punya dosa enggak? Diem semua, banyak dosanya ya Bu ya, seperti itu. Bagaimana mau surga Firdaus kalau dosa-dosa kita masih banyak? Ya kita berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana? Perbanyak ibadah, perbanyak istighfar. Adapun anjuran puasa, ya Ami, jadi ada yang mengatakan Selasa, ada yang mengatakan hari Rabu. Itu perbedaan di hilalnya ya Bu ya, di tanggal satunya ya Bu ya. Jadi Ibu jangan terkecoh, jangan dibuat itu menjadi kendala buat Ibu. Kita ikutin saja. Kalau Ibu yakin tanggal satunya itu hari Ahad kemarin, hari Minggunya tanggal 1 ya Bu ya, itu kita berarti Asyuranya hari Selasa ya Bu ya. Kalau tanggal 1 Muharramnya hari Minggu, berarti Asyuranya hari Selasa. Berarti sekarang Senin Tasu'a, besok hari Asyura ya Bu ya, seperti itu. Iya. Memang iya, kalau NU itu melihat hilal, jadi waktu itu hilal tidak tampak dengan sempurna ya Bu, NU yang memberikan edarannya Bu ya. Jadi hilalnya itu tanggal 1 Muharram hari Senin, bukan hari Minggu. Nah kalau yang hilalnya hari Senin, tanggal 1 Muharram itu hari Senin, berarti hari Asyuranya hari Rabu, seperti itu ya Bu ya. Nah kalau memang kita sehat, nggak ada aktivitas lainnya, nggak apa, puasa dari hari Senin, Selasa, Rebo sampai Kamis. Kan alhamdulillah, mudah-mudahan itu jadi jariah kebaikan buat kita semua. Daripada nggak ada kerjaan, nah Ibu sehat, udah puasa aja nggak apa-apa. Dari hari Senin sampai hari Kamis, niatkan puasa karena Allah Ta'ala. Lakukan semuanya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan berikan balasan buat kita, seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu benar-benar karena Allah lah yang akan memberikan balasan buat kita Bu. Bukan manusia, tapi Allah yang akan memberikan balasan buat kita semuanya. Yang penting kita murni karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik para ibu yang saya cintai, kalau berdasarkan kalender berarti sekarang tanggal 9 Muharram ya Bu ya. Tapi kalau berdasarkan kalender NU, berdasarkan hilal itu kan terbitnya tanggal 1 ya Bu. Jadi hilal itu tanggal 1 di bulan Hijriyah. Jadi waktu itu NU mengumumkan bahwa hilal tidak tampak hari Minggu itu Bu, tapi tampaknya mulai hari Senin. Jadi makanya mereka mengatakan 1 Muharram itu hari Senin. Tapi kalau kalender itu berdasarkan hitungan hisabiah ya Bu ya, itu kemarin hari Ahad ya Bu ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Mau Ibu puasanya nanti hari Selasa, mau hari Rabu, nggak jadi masalah. Jangan perbedaan masalah demikian itu dibesar-besarkan Bu ya. Yang penting kita niat aja, niat puasa.
Bu Haji ini katanya faedahnya puasa Asyura itu kan dihapuskan dosa-dosa kita selama sebelumnya 1 tahun ya Bu ya, selama 1 tahun. Mata qaddama, insya Allah mudah-mudahan diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Seperti itu ya Bu ya. Jadi sekali-sekali toh puasa apa ya, jangan mengharapkan pahala terus Bu. Pengen niat ini niat itu gitu. Niat aja semua, kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita Bu, apapun yang kita minta pasti Allah kasih ya Bu ya. Ya caranya kita yang mengharapkan ridho Allah gimana ya, selalu berbuat taat kepada Allah, taat, tunduk, patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya dan Ibu belum bisa untuk mengarah seperti itu, tapi berusaha. Namanya manusia, kita manusia kan harus berusaha Bu ya Bu ya, kita harus berusaha. Jadi dan memperbaiki jiwa kita, karena sesungguhnya yang buta itu bukan mata kita tapi hati kita ya Bu, seperti itu kan Bu. Jadi kan segala sesuatu yang kita perbuat itu kan semuanya dari hati kan. Pengen begini pengen begitu dari hati, dikirim ke otak, ke pusatnya, ke sentral otak, udah tuh bentuklah jadi amal perbuatan ya kan Bu, seperti itu. Nah inilah mudah-mudahan sesungguhnya kan kalau di Al-Quran itu kan sesungguhnya yang buta itu bukan penglihatan mereka, tapi yang buta itu adalah hati mereka. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi kita kalau sudah buta hati nih Bu ya, semua orang itu kelihatannya di depan kita jelek semua. Kebaikannya disampaikan itu kepada kita itu apa sih? Itu kayaknya kita selalu menepis-nepis ya Bu ya, seperti itu. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang sedemikian ya Bu ya. Jadi Allah selalu terangkan hati kita, dilembutkan hati kita. Jadi segala apapun bentuk kebaikan yang datang kepada kita, kita selalu mengikutinya. Ini bentuk tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kebaikan yang sampai kepada Ibu Bu, kalau kita mengikuti itu tanda bukti Allah itu sayang pada kita, rahmat. Nah itu harus kita syukurin. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita. Tapi kalau kita itu dibiarkan saja, nah itu tanda petik Ibu. Ini tandanya teguran Allah buat kita. Berarti Allah nggak sayang sama kita. Jadi selama kita masih bisa melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah, apalagi dibaca dengan baca Al-Quran, ya Bu ya, belajar mengaji, datang ke majlis taklim, udah ini tanda rahmat Allah buat kita semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah. Kayaknya Bu Haji utangnya masih banyak nih. Belum, nanti insya Allah utangnya dilunasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pengen ini pengen itu, udah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kayak gitu, nanti Allah yang akan memberikan buat kita semuanya ya Bu ya. Baik para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai pelajaran taklimul Quran kita pada siang hari ini, kita awal dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita mengharapkan barokah dari suratul Fatihah. Mudah-mudahan pengasuh pendiri dari Majlis Taklim Musholla Al-Azhar senantiasa selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Juga pimpinan majlis taklimnya, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Dan untuk guru-guru kita atau kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan Allah jadikan alam kuburnya terang benderang, dijadikan salah satu tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Fatihah kita niatkan untuk kita semua, keluarga besar kita, putra putri kita, menantu kita, mudah-mudahan semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk. Apa yang menjadi niat dan hajat kita mudah-mudahan dijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan kita, anak cucu menantu dijadikan duriyah yang solihin solihat, duriyah yang dijadikan ahlul kebaikan, orang-orang yang berguna, yang bermanfaat untuk agama dan juga untuk sesamanya. Rumah tangga kita, rumah tangga putra putri kita jadikan rumah tangga yang di dalamnya penuh rasa cinta dan kasih sayang. Rumah tangga yang penuh ketenangan, kedamaian dan kenyamanan, sehingga rumah itu dijadikan sebagai salah satu surganya kita di atas dunia ya Bu ya. Dan mudah-mudahan
dengan barokah wasilah infak ibu yang sudah mengeluarkan pada siang hari ini, apapun itu yang berwujud makanan atau uang, mudah-mudahan Allah akan ijabah qabul hajat ibu semuanya. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan apapun yang kita hadapi, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan wasilah infak kita pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Bihadihin niyah wa likulli niyatin shalihah bi syafaatin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Fatihah sekali lagi untuk pengarang kitab Tafsir Jalalain Majalan Abdurrahman Abu Bakar As-Sayyidi Sa'di dan Salafi. Anallahu ta'ala yanfa'una bi barakatihim wa bi ulumihim wa asrarihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Suratul Al-Lail ya Bu ya. Kita lanjutkan surat Lail. Wal-laili. Wal-laili. Udah? Ya kemarin kita wadduha ya Bu ya. Sudah ketemu semua Bu? Nah, saya bacakan dulu Bu ya. Ibu nanti boleh bisa mengikuti. Kita baca dengan tartil ya Bu ya. Dengan tartil bukan dengan bitagoni. Suara saya kurang bagus kalau bitagoni Bu ya. Jadi kita baca dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Ghin Bu ya. Yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari itu ada nun bertasydid ya Bu ya, gunnah ya Bu ya, asyamsiyah boleh juga, tapi makanya kita harus mendengung dulu ya Bu ya, ngengeng, bergengang. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Lafat untha ikhfa ya Bu ya. Jadi itu bacaan samar dan dengung ya Bu ya, karena ikhfanya ikhfa ausat ya Bu ya. Jadi Ibu masukkan suara nun ke ta. Untha, untha. Jadi bukan ungsa ya Bu ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Sasisu, sasisu as, sasisu as. Nah jadi unsa, unsa.
Nah itu ngucapin sa kayak gitu ya Bu ya. Perhatikan wa ma khalaqad. Nah itu ada tasdid di dalnya Bu ya. Jadi di asyamsiyah Ibu masukkan, Ibu tekan dulu dikit ya Bu ya. Ditahan. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. 1 2 3. Inna sa'yakum la syatta. Yang pertama sin kecil, yang kedua sin gede, la syatta ya Bu, la syatta ya Bu ya. Inna sa'yakum la syatta. Sin kecilnya Ibu sasisu as. Nah, sa yakum. Nah, sin yang kedua sin gede. Syatta. Inna sa'yakum la syatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ada nun mati bertemu alif, bacaan apa itu Bu? Nun mati di belakang ada alif, bacaan apa? Ya idhar kholki ya Bu ya. Jadi dia harus dibaca jelas. Jadi Bu, fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Hak tipis ya Bu ya. Husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil yusra. Bagus ya Bu ya. Jadi ucapin husna, yusroh tidak ada pantulan ya Bu ya. Jadi bil husna yusroh ya Bu ya. Jadi bukan husna yusroh, nggak boleh gitu ya Bu ya. Jadi bil husna 1 2 3. Nah, jadi dia nggak ada pantulannya Bu ya. Lil yusroh. Jadi Bu kalau bacanya bil husna nggak boleh gitu, lil yusra nggak boleh gitu ya Bu ya. Itu tidak tepat ya Bu ya, tidak tepat karena sin mati itu bukan huruf qalqalah. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man bakhila wastaghna. Jangan takut, ada nun mati, ada ba. Mambakhila. Bacaan apa Bu? Iqlab. Jadi merubah suara nun mati atau tanwin menjadi suara mim. Makanya kalau di Quran Ibu kan suka ada mim kecil di atasnya kan Bu. Nah itu makanya kita mingkem dulu. Wa amma mambakhila wastaghna. 1 2 3. Wa kadzdzaba bil husna. Fasanu yassiruhu lil usra. Lil usra. Iya Bu ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
perhatikan. Yughni ada ghin mati Bu ya. Ghin mati. Jadi ghagiru al. Coba 1 2 3. Ghagiru al. Jadi bukan yughni. Ibu baca enggak boleh yughni. Nah, al. Seperti itu Bu ya. Ghin ya Bu ya. Jadi biar ada bedanya ghin dengan huruf qalqalah ya Bu ya. Jadi al yughni bukan yughni. Kalau Ibu bacanya yughni kurang tepat ya Bu ya. Jadi yughni. Coba kita ulangin ya Bu ya. Kita ulangin. Wa ma yughni. Coba 1 2 3. Jadi bukan bacanya wa ma yughni. Kalau Ibu baca wa yughni kurang tepat. Nanti kalau Ibu bilang salah, Bu Haji ini salah melulu, enggak, kurang tepat ya Bu ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. 1 2 3. Wa ma yughni anhu maluhu taradda. Jadi kalau ngaji tartil itu haknya huruf, harokatnya kita pakai, kita gunakan ya. Jadi kalau yang sudah paham tinggal dipraktekkan, diamalkan. Jadi kalau belajar ilmu tajwid ini kalau kita sudah paham harus kita amalkan Bu, wajib untuk mengamalkannya. Nah, perhatikan anhu itu nun mati ada H gede. Bacaan apa itu? Anhu. Idhar holki sama. Jadi bacanya harus dibaca jelas. Jadi anhu. Jadi bukan baca anhu ya Bu ya. Anhu. Coba 1 2 3. Jadi nggak ada tuh kedengeran anhu ya Bu ya. Jadi nunya harus dibaca jelas. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. 1 2 3. Ro-nya tebal Bu, ro. Ya, taradda. Kayak gitu. Oke, nanti dibaca bareng-bareng pelan-pelan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Lal akhirata wal ula. Alif lam al-qamariyah al-ta'rif harus dibaca jelas. Jadi Ibu kalau bacanya wa inna lana lal, enggak boleh gitu, tapi lal. 1 kali aja, enggak ada pengulangan ya Bu ya. Lal akhirata wal ula. 1 2 3. Wa in lal fa andartukum naran talazza. Fa'andartukum bacaan apa? Ikhfa ya Bu ya. Jadi kita masukkan ini dua-duanya dipakai, samar-samar dan dengung ya Bu ya. Jadi ada dia lebih cenderung kepada mendengungnya, ada dia lebih cenderung kepada samarnya ya Bu ya. Kalau ikhfa akrob yang huruf dal, ta dan to itu dia lebih cenderung kepada samar-samarnya. Tapi kalau yang jauh abad, qaf dan kaf lebih banyak mendengungnya. Maka boleh baca ming qablu angka kan boleh. Karena dia lebih banyak mendengungnya. Tapi kalau yang ausat itu Ibu lihat. Jadi dia samar-samar dan dengung. Maka bacaannya dimasukkan suara nun mati tanwin kepada makharijul huruf sesudahnya. Fa'an
andzartukum fa'andzartukum. Coba 1 2 3. Nah itu baca ikhfa kayak gitu ya Bu ya. Jadi bukan semuanya semua ya Bu ya. Seperti itu bacaan ikhfa. Nah, fa'andzartukum naron taladzza. 1 2 3. Fa'anron. Perhatikan naron ada tasdid fathatain. Naron ketemu Bu. Depannya ada huruf apa tuh Bu? Ta. Itu bacaan ikhfa. Kita masukkan dulu. Naron taladzza. Naron taladzza. Jadi bukan naron biasa, bukan narong, tapi naron. Kita masukkan kan ta itu at. Naron taladzza. 1 2 3. Naron. Ya Bu ya, itu bacaan ikhfa yang sering kita dengar. Ibu bacanya ang semua. Iya nggak Bu, kayak gitu nggak Bu? La yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Sot ya Bu ya. Yas laha sama ashko sin gede ya Bu ya. Jadi ibu bacanya kurang tepat dikit aja bisa berubah arti ya Bu ya. Jadi la yas sot ya Bu, yas laha. La yas laha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. 1 2 3. Layas wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Yatazakka. Za ya Bu ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kurang semuanya. Indahu bacaan ikhfa kurang. Min nikmatin bacaan idgham bi gunanya kurang. Nikmatin tin tujza bacaan ikhfanya juga kurang. Ayo kita coba ulang lagi. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. 1 2 3. In min tujza. Karena jim termasuk huruf kol-kola. Jadi kita pantulkan dulu kol-kola sugro ya Bu ya. Jadi ngaji tuh jangan semau kita ya Bu ya. Kalau mau semau kita di rumah sendiri nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi perhatikan wa mali ahadin indahu. 1 2 3. In min. Sama nun mati ada nun bacaan idgham bi gunna. Jadi kita masukkan dulu suara nun kepada nun yang kedua ya Bu ya. Min dengan mendengung. Min ni'matin tujza. Min ni'matin. Coba diulangin pelan-pelan dari wamali ahadin. 1 2 3.
in min tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Hati-hati illa btigha'a-nya mat wajib mutasil. Jadi 5 harokat Bu, ya Bu, harus Bu. 2,5 alif ya Bu ya. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. 1, 2, 3. Wala saufa yarda. Sadaqallahul azim. Ini 21 ayat jumlah ayatnya Bu ya, jadi agak panjang. Coba kita baca dulu bareng-bareng, tapi jangan cepet-cepetan bacanya ya. Sesuai dengan warattil Qur'ana tartila. Jadi kita baca Quran dengan tartil ya Bu. Maksud kita gunakan ilmu tajwidnya ya Bu ya. Oke, mulai ayo. 1, 2, 3. A'udzu cepat selesai ya Bu ya. Jadi iya. Kalau ngaji itu Bu, jangan pengen cepat-cepat selesai. Bagi kita yang sedang tahap belajar, maksudnya kita kan bukan orang penghafal Quran Bu ya. Jadi yang penting ngaji kita itu, kita udah tahu nih ilmu tajwidnya, kita praktekkan Bu. Nanti kalau kita terbiasa baca Al-Quran itu dengan tartil, kedepannya kita semakin lancar, enak Bu. Jadi malah kalau ada yang kurang-kurang dikit itu terasa, kayaknya ada yang kurang nih, idharnya kurang, idharnya kurang, seperti itu pun yang saya rasakan ya Bu ya. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi waktu saya belum berkiprah juga ya Bu ya, jadi setelah saya mondok, saya bantu-bantu kakek saya, terus saya hijrah ke Jakarta, itu saya juga belum bergabung dengan ibu-ibu ya Bu ya.
Itu memang yang saya rasakan Bu. Ini saya tahadus binima ya Bu ya, bukan saya pengen dipuji Pak Ibu, enggak. Jadi semakin kita, tadinya saya tuh kalau baca Al-Quran mungkin semakin saya sering menyampaikan, itu kan berarti kan perhatian buat saya juga Bu. Berarti harus saya mengamalkan juga kan Bu ya. Nah itu saya rasakan ngaji saya itu Bu semakin ke belakang, semakin saya sering ngaji dengan ibu-ibu, dengan anak-anak di rumah tuh Bu ya. Jadi kata saya pribadi, tapi suami saya juga mengatakan seperti itu. Kayaknya bacaan Qurannya udah semakin baik nih kata gitu. Jadi lebih hati-hati, karena kita sering mengingatkan orang kan Bu ya. Berarti kan kita sendiri kan diingatkan, lebih banyak kita untuk diingatkan. Nah seperti itu. Jadi saya Bu, kalau saya baca Quran dengan saya praktekkan nih ya, saya nggak baca terlalu cepat lah Bu ya. Saya juga nggak punya suara bagus Bu. Itu saya setengah jam bisa dapat 1 juz. Tapi tajwidnya saya pakai. Tapi kalau saya ikut khatamul Quran sama ustazah, kan ngejar target khataman ya Bu ya. Itu 15 menit kita dapat 1 juz. 15. Kalau ustazah Zaki mah jangan ditanya Bu, memang hafal Quran ya Bu ya. Jadi saya lihat setengah jam. Itu kalau saya ngajinya nggak cepet-cepet Bu. Tapi kalau saya ngaji cepet-cepet, kita kan sudah tahu nih, oh ini bacaan idhar, bacaan idgham kan seperti itu Bu ya. Karena kita ngejar target harus 30 juz khatam kan seperti itu Bu ya. Apalagi kalau kita diundang orang ya Bu ya. Seperti itu. Nah itu kita pakai tajwidnya. Itu saya lihat setengah jam, bisa dapat 1 juz Bu. Nah itu cuman karena kita ini terkadang untuk membukanya itu loh Bu, yang setannya lebih banyak godaan kita ya Bu ya. Padahal kalau udah dibuka kita baca, wih enak banget kayaknya ya Bu ya. Hati marem, coba Ibu rasakan seperti itu deh. Untuk mulai ngebuka Qur'annya itu loh, terkadang susah, ya banyak tantangannya, ada aja. Nah itu setannya, berarti nafsu kita yang tidak bisa dikalahkan ya Bu ya, seperti itu. Nah ini kalau kita sudah mulai untuk membaca Bu, kayaknya udah gak mikirin apa-apa deh, pengen, enak banget kayak gitu. Apalagi bacaan Qurannya dengan baik dan benar, nggak perlu suara bagus dulu lah. Apalagi ditambah suara bagus seperti Ustazah Umaina, Ustazah Mardia ya Bu ya. Wah, Ustazah Rubina ya, lebih enak lagi. Suaranya indah dan dipakai tajwidnya seperti itu. Nah kalau saya sih saya nggak punya suara bagus Bu. Suara saya kayak gitu-gitulah. Suara biasa pasaran ya Bu ya. Nah, cuma kita perbaiki bacaan kita dengan tartil, dengan baik. Maksudnya kita pakai kaidah ilmu tajwidnya. Baik para ibu yang saya cintai, sekarang mungkin saya akan bacakan maknanya, arti dari surat Al-Lail ya Bu ya. Ibu kalau ada yang mau baca nanti boleh mengacungkan jari. Bu Haji ini saya mau baca, mau didengarkan, disimak ya. Iya, ya. Mau diurut. Gak apa-apa, iya. 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 Jadi gini Bu, surat Al-Lail ini ya Bu ya, surat kalau berdasarkan mushaf adalah surat yang ke-92. Surat yang ke-92. Jadi diturunkan di kota Mekah. Berarti saat itu Nabi sedang berada di kota Mekah. Nah surat Al-Lail ini Bu diturunkan ketika itu berdasarkan sebagian ahli tafsir ya Bu ya. Ada hadis yang menceritakan diturunnya surat Al-Lail ini karena gini. Ada orang kaya, dia punya kebun kurma. Kurmanya itu banyak sekali buahnya Bu, banyak sekali buahnya. Dan sebagian pohonnya itu ada yang condong ke tetangganya. Sebagian buahnya itu ada yang condong ke tetangganya. Buahnya memang banyak, lebat sekali. Kebetulan tetangganya itu orang gak punya, banyak anaknya, orang tidak punya. Bukan fakir lagi, miskin, sudah tidak punya penghasilan ya Bu ya. Maksud punya, kalau orang fakir itu kan dia punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya Bu ya. Ini sama sekali. Jadi anaknya banyak. Berharap dari hasil yang jatuh ke rumahnya itu Bu, dia bisa ambil untuk dimakan. Itu Bu sama orang kaya itu Bu, sampai disamperin, diminta kembali, yang sudah dimakan anaknya suruh muntahin. Ini termasuk orang apa Bu? Bahlil na'udzubillah min syarri dzalik. Maka diturunkan surat Al-Lail ini. Akhirnya ini pada zaman baginda Rasulullah, orang ini akhirnya mengadu kepada baginda Nabi. Ini ada berdasarkan hadis yang diceritakan seperti itu Bu ya. Nah akhirnya si orang gak punya ini, orang miskin ini datang kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengadu. Ya Rasulullah, kami ini orang yang tidak punya sama sekali, anak saya banyak. Hari itu kami memang tidak mempunyai apapun yang untuk bisa kami makan. Dah
ada sebelah rumah kami ini pohon kurmanya begitu lebat dan dia jatuh ke dalam pekarangan kami. Condong lah Bu, kan sekarang ada banyak kayak seperti buah jambu, mangga kan gitu Bu ya. Nah, ketika itu kami mengambil karena kami butuh sekali untuk memakannya katanya. Tapi dia tidak mengizinkan kami untuk mengambilnya. Yang sudah dimakan oleh anak kami pun disuruh muntahin. Nah, diturunkanlah surat Al-Lail ini. Akhirnya Rasulullah memberikan pengumuman, menjadikan jalan keluar geng. Ayo, datanglah pada orang itu. Benarkah pohon kamu yang begitu lebat ini ada jatuh condong? Kalau kita jatuh pohonnya ke tempat sebelah rumahmu, tetanggamu. Iya Rasulullah katanya. Terus kenapa kau tidak memberikan bagian itu kepadanya? Ini insya Allah bagian yang engkau berikan kepadanya itu yang kelak akan memanggilmu di akhirat. Yang akan menjadi tabungan kamu di akhirat. Balasannya itu Allah, pasti surganya Allah yang akan memberikan balasan. Kalau kau mengizinkan untuk dimakan, diberikannya. Kata Rasulullah, kalau jika demikian, aku yang akan membelinya. Tidak Rasulullah, karena pohon kurma ini memang begitu banyak. Dan engkau tidak akan mampu sama untuk membelinya katanya. Karena ini memang pohonnya lebat banget, buahnya banyak seperti itu. Akhirnya ketika Rasulullah mengunjungi itu ada sahabat yang dermawan. Mendengar perbincangan Rasulullah dengan dia. Akhirnya bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, apakah tadi perkataan yang kau sudah sampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya pohon kurma yang akan diberikan kepada orang tersebut, orang fakir tersebut akan menjadi taman aku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, katanya dia gitu. Iya kata Rasulullah. Jika kau memang menginginkannya, emang berapa dia menginginkan untuk itu dijual? Karena dia nggak mau jual Bu, karena memang itu pohon kurma yang paling dia senengin karena buahnya banyak banget. Kalau kata kita menghasilkan ya Bu ya, seperti itu. Nah kejadian-kejadian seperti kan banyak saat ini ya Bu ya. Naudzubillah minasyaitonir. Jadi oleh sahabat yang dermawan itu, ayo engkau mau jual berapa katanya. Kau tidak akan mampu untuk membelinya. Karena aku ingin seluruh, nah si orang dermawan ini punya kebun kurma juga Bu. Tapi buahnya tidak seperti buahnya orang ini. Kalau kata kita satu pohon bisa mengalahkan beberapa pohon. Kata dia, aku menginginkan pohon kurma kamu semua, bila kau menginginkan pohon kurma kamu semua menjadi milik aku. Kata dia seperti itu. Ya kata dia enggak apa-apa. Kalau kami memang menginginkan demikian, karena yang aku berharap jaminan dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya ini akan menjadi kebun surgaku nanti di akhirat nanti, kata dia. Itu aku berharap hanya itu, kata dia. Jaminannya adalah akan menjadi kebun di surgaku nanti, katanya mereka. Kebun ini akan menjadi surgaku nanti di akhirat, kata dia seperti itu. Akhirnya dikasih Bu. Jadi turunlah surat Al-Lail ini. Jadi di surat Al-Lail ini mengisahkan juga tentang sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya Bu ya. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq cerita yang lain Ibu ya. Kan orang kaya, paling cinta kepada Nabi, selalu mendampingi Rasulullah di zaman baginda Rasulullah dalam keadaan sedih, duka dan juga bahagia. Jadi sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini memerdekakan sahabat Bilal, dimerdekakan sahabat Bilal dengan hartanya. Tujuannya apa? Hanya mengharapkan ridha Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bilal ini orang yang alim. Dimerdekakan katanya, tapi ketika itu orang-orang jahil mengatakan, wah Abu Bakar ketara membebaskan Bilal ini ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan kekuasaan. Padahal tidak demikian. Nanti diturunkanlah surat Al-Lail ini. Nanti maka di surat Al-Lail ini akan diceritakan kisah-kisah dari orang-orang yang demikian. Maksudnya kita hidup ini suruh memilih. Ibu menjadi orang baik atau menjadi orang yang buruk. Menjadi orang yang dermawan apa menjadi orang yang pelit. Hidup kan suruh memilih kan Bu? Ya bukan? Nah seperti itu. Kita mau hidup bahagia atau mau hidup susah. Nah ini kita tinggal memilih. Jadi kan hidup kan pilihan Bu. Nah seperti itu. Nah ini di surat Al-Lail inilah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunkanlah surat Al-Lail ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan keadaan pada saat itu. Nah kita sekarang yang hidup pada saat ini mengambil iktibar pelajaran dari kejadian yang sudah terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah Al-Quran. Ya Bu ya. Jadi apapun di Al-Quran itu ada. Ya Bu ada. Nah kita bacakan dulu ya artinya seperti itu Bu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim suratul Lail. Yang saya bacakan ini Bu tafsir Jalalain ya Bu ya. Tapi saya bukan ahli tafsir Bu. Baca sesuai dengan kaidahnya. Mungkin kalau sedikit-sedikit ada
pemetaan yang saya baca, mungkin saya akan lebih luaskan dulu pemaparannya Ibu ya. Nah, sekarang kita baca dulu. Suratul Lail Makkiyatun ihda wa ishruna ayatan. Surat Al-Lail ini surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada 21 ayat. Ada berapa Bu? 21 ayat. Surat yang ke-92 kalau berdasarkan susunan mushaf ya Bu ya yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili. Wal laili. Apa artinya laili Bu? Malam. Nah, ini ada huruf waw. Wawnya huruf qasam, sumpah. Allah bersumpah wal laili, demi malam. Demi waktu malam ya Bu ya. Idza yaghsha, ketika malam itu menutupi. Jadi demi malam ketika menutupi. Jadi malam itu kan, kalau malam itu Bu terang apa gelap Bu? Gelap. Iya itu. Iya. Jadi kalau kemarin kan kita wadduha walaili idza saja ya Bu ya, demi waktu duha walaili waktu malam ketika kalau malam itu kan tenang ya Bu ya, enggak bising. Nah, ini ketika sudah meliputi malam itu sudah datang, sudah meliputi kegelapannya. Jadi walaili idza yaghsha. Jadi segala apapun yang ada kehidupan di antara langit dan bumi ini kalau sudah waktu malam akan menjadi gelap. Menutupi, diliputi dengan rasa gelap. Rasa tenang. Ya kan kalau kita bangun malam itu kan kayak tenang ya Bu ya, enggak kedengaran suara, padahal cuma satu suara bisa kedengeran sama kita. Karena begitu tenangnya waktu malam ya Bu ya. Dan waktu malam itu memang segala apapun yang ada di langit dan bumi, antara langit dan bumi itu memang menjadi gelap ketika malam. Dan waktu malam itu kita gunakan untuk waktu istirahat. Waktu istirahat. Makanya salah kalau ada orang yang kerjanya malam masih kerja. Karena malam itu memang digunakan untuk waktu istirahat ya Bu ya. Nah, baru pertengahan malam kita 3/4-nya kita bangun ya Bu ya. Karena waktu itu adalah waktu-waktu mustajabah. Jadi bidul matihi kullama bainas sama'i wal ardi. Jadi menjadi gelap, segala apapun yang ada di antara langit dan bumi ini menjadi gelap karena datangnya waktu malam. Nah, wan nahari idza tajalla. Wan nahari. Nahar artinya siang. Dan demi waktu siang, idza tajalla, ketika dia terang benderang. Ketika terang benderang. Makanya kalau siang itu waktunya terang. Nah, kalau misalkan siang kok gelap, berarti apa? Mendung. Seperti itu Bu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Allah bersumpah dengan dua waktu, walaili wan nahari ya Bu ya. Nah, jadi berarti ini ada keistimewaan, ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang istimewa. Makanya walaili. Jadi demi malam berarti kita gunakan waktu malam untuk istirahat. Kita bangun sepertiganya lagi, 3/4-nya untuk beribadah kepada Allah. Wan nahari terang kita gunakan apa? Untuk beraktivitas. Untuk beraktivitas. Kita gunakan untuk beraktivitas apa? Mencari rezekinya, menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ya Bu ya. Ikhtiar ya. Jadi kalau memang seperti itu, jadi bukan moro-moro katanya rezeki datang sendiri, Allah yang menjamin, iya, tapi kita harus berikhtiar. Nah, itulah Allah yang akan memberikan bayaran buat kita, dan semua itu sesuai dengan ukurannya. Jadi Allah memberikan kepada kita itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai yang dibutuhkan. Kalau kita inginkan semua kita pengen ini, pengen itu. Wah, tapi Allah sudah tahu nih, oh ini butuhnya kamu, yang dibutuhkan kamu ini, yang dihajatkan kamu ini. Kalau semua itu Allah dikabulkan semua yang kita inginkan, takutnya kita lupa. Khawatir kita lupa, tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu siang itu digunakan untuk beraktivitas seperti itu Bu ya. Wan nahari idza tajalla. Nah, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi sesuatu ya, dat maksudnya Bu ya, yang sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Demi dat. Jadi ma di sini bimakna man au masdariyah ya Bu ya. Jadi demi dat yang sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Siapa Bu? Dat yang sudah menciptakan laki-laki dan perempuan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pertama kali menciptakan makhluk itu Nabi Adam dan Ibu
Hawa. Dari beliau berdualah akhirat turun temurun generasi berikutnya sampai kepada kita seperti itu. Nah, itu banyak ceritanya ya Bu ya. Nah, sekarang kalau ada yang gak jelas nih laki apa perempuan dia nih, gak jelas nih laki atau perempuannya, makanya Allah kan beri tanda-tanda Bu, ya kan Bu ya. Kalau orang perempuan tandanya di mana, laki-laki tandanya di mana. Nah itu kita kalau ada orang yang muskilat katanya orang Arab ya Bu ya, muskil nih, dia laki apa perempuan ya, kita lihat aja ciri-ciri yang Allah sudah berikan kepadanya. Paham Ibu? Nah kalau dia merubah berarti dia merubah tanda bukti kebesaran Allah. Paham Ibu? Jadi memang Allah sudah menciptakan pasangan laki atau perempuan. Nah selain itu kalau yang masih samar-samar yang gak jelas, berarti dia sendiri yang bikin gak jelas ya Bu ya. Ya itu dia. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi Allah itu kan sudah memberikan karunia kepada kita. Laki mempunyai tanda-tanda seperti ini, perempuan seperti itu ya Bu ya. Jadi pasti ada itu Bu. Ciri-ciri itu seperti ada ya Bu ya. Nah kalau kita menghilangkan ciri-ciri tanda kebesaran Allah berarti kita merubah kekuasaan Allah. Naudzubillah min syarri dzalik. Karena memang demikian, Allah sudah menciptakan demikian ya Bu ya. Jadi kalau laki-laki itu sudah ada jakun di sini, perempuan sudah ada buah dada, dan juga jenis kelaminnya pun beda. Itu memang sudah tanda bukti kebesaran Allah yang diberikan sebagai ciri-ciri untuk manusia, untuk hambanya. Paham Ibu? Seperti itu Bu ya. Nah, contohnya seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi Nabi Adam itu pertama dibuat oleh Allah itu dari sebuah tanah yang begitu lembut. Yang begitu lembut ya Bu ya, begitu lembut ya Bu ya. Nah, nanti dari beliau turunlah generasi berikutnya ya Bu ya. Dan itu pun begitu dilahirkan sepasang-sepasang, mesti laki dan perempuan seperti itu Bu ya. Diciptakannya manusia demikian ya Bu dari generasi berikutnya. Paham Ibu? Nah, sekarang kita lanjut. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian ini, amaliyah kalian ini memang berbeda-beda, bermacam-macam ya Bu ya. Jadi memang perbuatan amaliyah kita ini bentuknya macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hitam, ada yang putih seperti itu Bu ya. Jadi semuanya itu bermacam-macam, ada warnanya, ada coraknya. Memang demikian. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi amalikum. Jadi kalau di daftar tafsir yang Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini Bu mengatakan, jadi amal manusia itu hanya dua pilihan, baik atau buruk, baik atau buruk, dan balasannya dua. Kalau baik berarti balasannya adalah surga, kalau buruk berarti balasannya adalah, nah itu kita sudah tahu itu. Nah tinggal kita memilih mau jalur mana yang akan kita pilih, yang kita pakai, yang kita ambil. Nah, tugas kita sebagai manusia seorang hambanya, karena Allah sudah menunjukkan. Nah kalau baik itu taat, sabar ya Bu ya, jujur ya Bu, selalu bersyukur, itu kan perbuatan baik semua kan Bu. Enggak dekian, enggak irian, enggak julid, enggak kepoan. Nah itu berarti orang baik. Sudah pasti kalau orang baik itu jaminannya adalah surga. Sebaliknya dikit-dikit marah, dikit-dikit musuhan, dikit-dikit berantem. Nah ini hal-hal yang kayak gini nih, yang sudah pasti tempatnya adalah neraka. Seperti itu Bu, udah tinggal gitu aja pilihan. Jadi kalau kita semakin melakukan suatu kebaikan, jelas kebaikan ini akan mengajak kita kepada ketaatan. Maksud taat kepada siapa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hal yang tidak baik mengundang kita untuk berbuat maksiat. Maksudnya apa? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, apalagi kalau kita sampai syirik, menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, itu doa yang tidak dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Nah, ini lafaz inna sa'yakum lasyatta. Jadi memang Allah sudah memberikan amalia itu, bentuk-bentuk cara pekerjaan itu memang bercorak, beraneka ragam. Tinggal kita memilihnya. Mana yang baik, mana yang buruk. Sudah pasti yang baik balasannya adalah surga, menunjukkan kita taat kepada Allah. Yang buruk berarti neraka. Udah gitu aja Bu. Kalau gitu pengennya baik terus ya Bu ya. Ya astagfirullah. Ya, kayak gitulah. Jadi itulah
dari isi ayat inna sa'ya. Nah sekarang fa'amma man a'ta wattaqo. Nah ini pilihan Bu ya. Fa'amma man a'ta, adapun orang yang melaksanakan memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya taat. Dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan, yang diwajibkan, dia melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqo, dan dia takut menjaga keimanannya. Jadi orang iman tetap dia menjaga keimanannya, takut di mana saja dia berada min haitsu kanat. Jadi dia tuh selalu takut kepada Allah. Jadi enggak melihat ada si A, ada si B begini, enggak. Tapi benar-benar dia itu takutnya kepada Allah. Jadi kan kalau dzalika liman khasyiya rabbah. Kan seperti itu Bu ya, di ujung surat Al-Kafirun ya Bu ya. Bukan Al-Kafir, Al-Mutaffifin ya Bu ya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi balasan surga itu Allah ridho dan dia pun ridho, itu sebagai siapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang mana mereka itu selalu takut kepada Tuhannya. Selalu takut kepada Tuhannya. Jadi walaupun orang ngelihat gak ngelihat, tetap dia takutnya kepada Allah. Nah ini kalau lain karena riya ya Bu ya. Jadi makanya dibilang fawailul lil musallin. Kenapa kok celaka bagi orang yang sholat? Ya sholatnya itu karena dia sholat itu lalai, lupa. Sholat itu pengen dilihat orang, rajin sholat, supaya didengar orang, supaya orang memuji dia. Nah itu yang disebut dengan fawailul lil musallin. Atau dia lupa, ketika sholat itu dia lupa, pikirannya kemana-mana. Makanya dibilang itu fawailul lil musallin. Kenapa kok udah sholat tapi celaka? Ya Ustazah Rubina sama. Semuanya pakai proses ya Bu ya. Jadi bersihkan hati kita. Kita minta perlindungan kepada Allah ketika mau sholat, baca syahadat, ya Allah fokus kita ini saat ini ingin menghadap Engkau. Kita abaikan dulu urusan-urusan kita menghadap kepada Engkau. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang baru Allahu Akbar, ingat dah kompor belum dimatiin, kunci di mana tadinya lupa ya Bu ya. Naruh uang tadi di mana ketemu. Nah itulah setan mengganggu kita ya Bu ya, seperti itu. Jadi fa'amma man wattaqo. Adapun orang yang taat, melaksanakan hak, memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala, taqo, dan dia menjaga tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia selalu membenarkan tentang hal-hal yang baik. Membenarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau di sini itu wa saddaqa bil husna. Jadi dia benar-benar jujur. Ya Bu, jujur dan dia benar-benar jujur. Kalau orang jujur ini beda Bu ya. Jadi lain dengan orang yang ingin seperti kita taat peraturan kepada negara, taat peraturan lalu lintas. Jadi dia jujur memang. Ya datangnya segini, dapat segini. Dibilang buahnya matang ya matang. Udah berapa hari? Sudah 2 hari. Dibilang kayak gitu. Susah jadi orang jujur Bu, apalagi orang di pasar ya Bu ya. Ini cabenya baru kan? Baru datang. Pada kemarin. Nah itu dia seperti itu. Nah inilah yang dibilang wasaddaqal bil husna kayak gitu Bu. Jadi mendatangkan kebaikan, mengakui kebaikan buat diri kita ini kayak gitu Bu. Jujur ini pertama jujur. Jadi orang kalau jujur, ya kan makanya dibilang jujur itu mujur ya Bu ya. Tapi ya itu banyak tantangannya. Kalau jujur nanti orang pada nggak beli lagi. Tapi kita kan orang jadi percaya kan sama kita Bu ya. Bener nih, barangnya baru nih, ikannya baru, dagingnya baru, iya baru. Lalu sudah 2 hari yang lalu. Bilang aja kalau memang udah 2 hari yang lalu, udah 3 hari yang lalu kan gitu Bu. Kita ini apalagi yang berdagang ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kuahnya ini dari kapan ini Bu? Dari sore tadi, dari siang, dari malam ya kasih tahu. Namanya jujur. Kalau kita jujur, wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan memberikan kemudahan buat kita semuanya Bu. Ya Bu ya. Nih. Dia melaksanakan taat kepada Allah, melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dan dia selalu jujur di dalam kebaikan, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan selalu memberikan kemudahan baginya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tantangannya di situ, Bu. Makanya dibilang, susah banget ya pengen jujur. Susah banget ya pengen jadi orang sabar. Gitu, Bu. Padahal jaminannya fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan berikan kemudahan kepada kita, dimudahkan semuanya. Ya Bu ya, seperti itu. Tapi saya dan Ibu
Berat banget kayaknya ya Bu ya. Padahal jaminan Allah sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Fasanu yassiruhu lil yusra. Nah ini diceritakan. Jadi kalau ada teman seumpama kita mau pinjam ke kita Bu. Kalau kita ada, ya Bu ya kita ada kata kasih. Tapi kasih ibu jangan sambil ngasih tapi mencela. Mengumpat. Biasa nih. Kalau ini gampangin, minjem-minjem nanti ngembalinya susah. Ambil cara gampangnya. Yang penting ibu ridho, dia perlu nih supaya dia kembali tidak maksudnya dia bawa hasil, kita kasih aja semampu kita nih. Gua nggak ngutangin, ngasih, gak usah dibayar. Seperti itu ya Bu ya. Kan enak kan? Dia lega dapat, kita juga nggak mengharapkan untuk dia membayar kembali seperti itu. Jangan ngedumel udah dikasih tapi ngedumel. Nah, itu kita, saya dan ibu ya Bu ya. Nah ini. Yang kayak gini nih, tadinya mau jadi kepahala kebaikan, pahalanya dikurangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah hal yang seperti demikian ya Bu ya. Jadi usahakan kita berinfak. Jadi memberi itu dengan coba belajar untuk dengan hati yang tulus. Jadi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bu, ya itulah yang belajar seperti itu Bu ya. Jadi mau jadi orang baik kok susah banget? Enggak, sebenarnya enggak susah, tantangannya ya Bu ya. Padahal kita sudah dijamin oleh Allah fasanu yassiruhu lil yusra. Kalau kita melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita takut dan kita selalu jujur di dalam kebenaran, Allah lah yang akan memberikan kemudahan buat kita semuanya ya Bu ya. Nah terus wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang berikutnya separuh dulu supaya ibu enggak terlalu jemu bosan. Jadi nanti kalau ada yang mau baca boleh monggo silakan, atau ada yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang kurang jelas boleh Bu nanya. Boleh nanya ya Bu ya. Tapi kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Seperti itu ya Bu ya. Nanti insya Allah jika Allah mengizinkan kita ketemu lagi dengan lanjutkan dengan ayat berikutnya wa ammam bakhila wastaghna. Ada yang mau ditanyakan Kak? Atau ada yang perlu dikoreksi saya? Boleh. Bu Jenny, iya, jadi gini Bu Jumaro, yang kita pelajarin memang ada tata caranya membaca surat itu Bu ya. Jadi ibu itu misalkan sekarang ibu dari Al-Hakumut Takasur dulu. Kalau rokat pertama ibu baca Al-Hakumut Takasur, berarti rokat itu baca wal asr. Ya kayak gitu caranya Bu. Kalau kata kita semakin jadi dari yang naik ke turun. Kan ini kan kalau juz 30 kan itu kan yang paling atas, nah turun ke bawah, rokat keduanya. Paham ibu tata caranya kayak gitu Bu. Andai kan ibu enggak namanya dia belum belajar, tapi kalau yang sudah belajar seperti itu tata caranya Bu memang. Ya baca surat itu seperti bacaan di dalam sholat. Jadi kalau kita semakin menurun. Jadi misalkan ini surat yang ke-92 ayat pertama, rokat pertama, rokat keduanya berarti kita baca ayat yang ke 91 seperti itu ya Bu ya. Paham Ibu? Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu memang tata caranya kayak gitu Bu Jumaro ya. Jadi tapi jangan ibu gini, berarti salah dong sholat. Enggak salah enggak. Cuma itu kan pakai ilmu, ada caranya. Jadi apa yang kita lakukan ini maka sholat bukan sekedar takbir Allahu Akbar, ruku, sujud. Itu kan pakai ilmu Bu. Berarti harus kita belajar seperti itu. Itu namanya ilmu agama, pelajaran agama ya Bu ya, pelajaran ilmu-ilmu diniyah yang harus kita pelajari. Di situ belajar ilmu fikih. Jadi di fikih itu Bu Jumaro yang diajar seperti itu ya. Jadi kan ada bahas tentang sholat, bagaimana cara membaca surat di dalam sholat seperti itu Bu ya. Takbir pun, ruku, itu kan ada tata caranya Bu. Mungkin kalau selama ini kita belajar dari guru kita ya udah itu apa kita ajarkan dari guru kita ikutin. Seperti itu Bu ya. Nah dasar-dasar pun di hadis ada seperti itu ya Bu ya. Jadi apalagi seperti Ustaz tadi yang hafal hadis tuh ya Bu. Hadis sekian 1000, 1400 sekian kedudukannya sih, nah itu. Seperti Allah Masya Allah tabarakallah udah tuh. Itu lebih mantap lagi Bu. Jadi semuanya itu ada dasarnya. Ya Bu ya, kita takbir, sekedar takbir doang.
Allahu Akbar. Bagaimana ya kalau perempuan sujudnya juga ibu, semua ibu yang jarinya tidak menekuk, semua ada tata caranya ya Bu ya. Makanya perlu belajar. Dibilang belajar itu mulai dari ayunan sampai masuk ke dalam liang kubur. Makanya gak ada yang salah. Oh nenek-nenek terlambat, gak ada yang terlambat. Dibilang belajar itu bagaikan mengukir. Iya, kalau dari kecil, jadi cepat ingatnya. Nah, kalau orang-orang sudah dewasa seperti itu, mungkin di atas air ya kita mengingat, tapi ya mudah-mudahan ada asar, ada sesuatu yang membekas dalam hati kita. Pastinya ada lah, ya Bu ya. Dengan kita mendengar, lama-lama kan paham seperti itu. Makanya misalkan di luar dari konteks Al-Quran, kalau ibu nanya, emang Bu Haji ini cara sujud itu ada? Semua pakai aturannya Bu ya. Jadi seperti itu, bukan. Nah, itunya perlu kitanya belajar, datang ke majlis taklim seperti itu ya Bu ya. Nah, itu ada pembahasan seperti itu. Jadi cara berwudu semua ada, walaupun di Al-Qur'an itu bahasnya dengan membasuh kedua tangan ya Bu ya. Terus muka, kedua tangan dan kaki. Nah, itu bagaimana pembahasannya? Ilmu fikih menjabarkan. Orang-orang al-fikih, para ulama yang ahli fikih menjabarkan dari ayat-ayat tersebut dan dicari dari hadis-hadis. Maksudnya para sahabat yang melihat pada masa Rasulullah bagaimana Rasul berwudu, mereka itu menyampaikannya. Maka datanglah ada hadis seperti itu ya Bu ya, menceritakan tentang zaman ketika Rasulullah, mereka menututi kehidupan Rasulullah, cara berwudu bagaimana, cara mandi pun bagaimana, ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Bu, kita berteman, cara kita berbicara, bagaimana adab kita kepada guru, kepada teman, kepada orang tua, semuanya ada tata caranya. Itu kita namanya perlunya belajar. Nggih Bu Jumaroh. Nggih, jadi benar ya seperti itu Bu Jumaroh. Jadi andaikan belum tahu nggak apa-apa, sholatnya nggak batal, ya memang seperti itu. Ada lagi Bu? Ada? Apa ada yang mau baca sekarang? Baca. Oke, monggo. Pakai mic enggak pakai mic? Enggak usah. Kalau yang mic ini bagus. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ayo. Idanya jangan terlalu panjang-panjang ya. Ida yalsha, satu alif, 2 harokat. Ayo. Maaf, sebetulnya aku koreksi. Kenapa Ibu Jumaroh ngucapin walaili wal gitu, nggak langsung walaili? Kenapa? Ada alifnya ya? Jangan perhatikan alifnya. Jadi itu kan dia asyamsiyah, langsung kalau bertasdidnya aja. Walaili. Walaili gitu ya. Coba ulangi 1 2 3. Nah. Nah. Bil husna.
sedikit. Ngucapin alif, lafaz inna, dibuka aja. Inna, inna coba. Wa innalana. Wa innalana. Iya. Ayat berapa tuh? Aku salah nggak megang Quran ya. Inna alaina lal huda. Ayat berapa tuh? 13 ya. Ya, inna alaina coba. Inna. Inna. Nah. Ya, inna alaina coba. Nah. Terus lanjutkan wa Nah, seperti itu ya. Haknya huruf alif A. Jadi kita buka ya. Jadi walaupun dia ada bacaan guna tetap inna bukan inna, in. Nah, jadi alif ya Bu ya. Oke, Bu Jumarah. Alhamdulillah. Ada yang mau coba lagi? Bu Siti mau baca? Gak usah pakai mic, gak apa-apa, suara gedein aja. Tidak yaghsha. Wal unsa. Ain sa yakum. Wattaqo. Fasayunas. Fasanuyas. Wa amma. Hati-hati waw dengan fa ya. Wa amma mam. Mingkem dulu. Wa amma mam. Pelan-pelan Bu Siti. Wa amma dulu. Wa amma mam. Ma-nya panjang. Wa amma mam. Ma. Maluhu. Nunnya pendek. Inna alaina lal huda. Wa inna lana narun taladzza. Sot la yaslaha. Wa sayujannabuhal asqallati. Allati. Allati ya. Ya tazakka. Alifnya pendek. Wala saufa yarda. Wala saufa yarda. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim wa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ibu yang saya cintai, mohon maaf
kalau ada kekurangan, ada kesalahan ya Bu ya. Ini masih saya yang masih banyak kekurangan dari saya. Ini memang murni saya yang masih bodoh yang harus banyak belajar lagi. Mudah-mudahan walaupun kurang lengkap, kurang jelas, ada yang bermanfaat yang dapat kita ambil pada pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu kembali di Senin 2 Senin yang akan datang ya Bu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa Al-Qur'an Bu ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrafan nahar waj'alhu lana hujadan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Jahyani yang telah memberikan pelajarannya tentang Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.